آمنوا وأولها أصرفون وأبوا صالحا الله يدخلنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستغفر رحمة وتذكر في هذا المسجد الشريف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من هو أصرفون الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpah-limpah kenikmatan yang begitu banyak. Tanpa putus, tanpa henti Allah terus berikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya nikmat tersebut nggak bakal bisa dihitung satu persatu saking banyak nikmat yang Allah berikan. Tanpa putus, dan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala lupa memberikan nikmatnya kepada kita. Walaupun banyak di antara kita yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat, maka niscaya Allah bakal tambahkan nikmat tersebut. Nah, kadang-kadang kita suka ngerasa udah bersyukur terus protes sama Allah. Kayaknya kita udah bersyukur sama nikmat, tapi kok nggak ditambah-tambahin nikmatnya? Ya. Kayaknya kita udah bersyukur, tapi kok nggak ditambah-tambahin nikmatnya? Apa ayat Al-Quran salah? Nggak mungkin. Apa Allah Subhanahu wa taala ingkar janjinya? Nggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi mungkin ada yang salah di antara kita dalam bersyukur. Makanya Allah nggak tambahin itu nikmat. Syukur atas nikmat udah sering kita jelasin. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Harus 3 perkara tersebut kita jalani, baru kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Syukur dengan hati, mensyukuri bahwa nikmat yang kita miliki datangnya dari Allah. Syukur dengan lisan, kita memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga yang sering kita lalai, syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita yakin itu nikmat datangnya dari Allah, walaupun memang perantaranya karena usaha kita. Tapi nikmat tersebut hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu nikmat datangnya dari Allah. Kita bersyukur dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, kita dapat nikmat. Tapi yang ketiga yang sering lalai, kita jarang gunain nikmat-nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun kita ngadain tasyakuran, mengundang orang-orang, tapi 3 syarat tersebut nggak dijalanin, maka itu belum termasuk disebut syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya alhamdulillah hadirnya kita di sini mudah-mudahan termasuk yaitu menjalankan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas umur kita, syukur atas Islam kita, syukur atas waktu kita, syukur atas kesehatan kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah kita untuk jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu thariqan lahu ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalannya Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin bisa kita tempuh kecuali dengan ilmu. Kita pengen menuju jalannya Allah, pengen menuju sampai kepada Allah, pastinya dengan ibadah, karena kita semua manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain tiada bukan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah nggak cuman kita melaksanakan begitu aja, tapi ada ilmunya untuk ibadah kita biar sempurna sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita kumpul di sini menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, khususnya melalui kitab risalah jamiah yang membahas tentang ilmu, kebanyakan di dalamnya ilmu fikih, ilmu tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan. Kalau kita gampang, enteng, rajin ke majelis-majelis semacam ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan permudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi, "Man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu thariqan lahu ilal jannah." Barang siapa yang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya menuju jalan Allah dengan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah ia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini juga sebagai tanda bahwa kita ini adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebutkan kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu diciptakan akan dipermudah sesuatu tersebut untuk apa ia diciptakan. Kalau kita diciptakan sebagai ahli surga, maka Allah akan permudah kita untuk melakukan hal-hal penduduk surga. Nuntut ilmu digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Salat digampangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dipermudah untuk apa ia diciptakan. Nah, kumpulnya kita di sini mudah-mudahan sebagai tanda. Dengan kumpulnya kita di sini bertanda bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga para sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir mungkin karena nggak punya waktu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang luang, Allah berkahi waktunya sehingga dapat kembali berkumpul bersama kita. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita juga yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan badannya sehingga dapat berkumpul kembali bersama-sama kita dalam majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan juga sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir dikarenakan belum mendapatkan hidayat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya, Allah berikan taufik dan hidayah sehingga bisa bersama-sama berkumpul bersama kita di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada sore hari ini, dikumpulkan lagi kelak di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita melalui kitab risalah jamiah, mari sama-sama kita niat ta'allum terlebih dahulu, kita baca doa terlebih dahulu sehingga majlis kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Al-Faqir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudhibu lima ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhhibin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ilmullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yanqudul wudu. Kita telah masuk pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ilmu fikih ini ilmu yang sangat penting untuk setiap individu muslim. Sebab semua orang pasti berkaitan dengan fikih semasa hidupnya. Fikih itu ada kalanya bab ibadah, ada kalanya bab muamalah, ada kalanya bab munakahah, ada kalanya bab jinayah. Bab ibadah contohnya sholat, puasa, zakat, haji, itu bab ibadah. Setiap muslim pasti punya kaitannya dengan itu semua. Mungkin dia nggak mampu untuk berangkat haji, tapi dia wajib puasa. Atau mungkin dia nggak wajib puasa karena dia udah nggak kuat puasa, maka dia wajib sholat. Pasti semua orang, setiap muslim punya kaitan dengan ilmu fikih. Dan sholat tata caranya dipelajari di ilmu fikih. Atau bab muamalah, orang punya usaha, jual beli, sewa menyewa. Kadang setiap orang punya bersentuhan kadang sama hal-hal tersebut. Dan muamalah juga ilmunya dibahas dalam fikih. Atau berkaitan dengan nikah, orang ada yang udah nikah, ada yang belum nikah. Yang nikah pasti bersentuhan dengan hukum-hukum nikah, tentang talak, tentang cerai, memberikan nafkah, kemudian dihar, li'an, dan lain sebagainya. Semua dibahas di fikih. Atau bab jinayah, misalkan orang yang mencuri balasannya bagaimana, orang misalkan membunuh, ini dibalasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ada kalanya orang nggak berkaitan tuh dengan jinayah, dia nggak ngebunuh, dia nggak mencuri, dan nggak melakukan suatu kriminal yang harus dihukum dalam syariat. Ada kalanya juga orang nggak berkaitan hidupnya dengan munakahah, dengan pernikahan, ya, yang masih jomblo-jomblo, ya, belum berkaitan tuh sama hukum-hukum pernikahan. Belum bisa dia meraktekin nalak. Mau nalak siapa? Belum punya istri. Ya, mau nalak pohon beringin, nggak bisa. Jadi nggak ada berkaitan dengan hukum pernikahan. Ada kalanya seorang muslim nggak bersentuhan hidupnya dengan muamalah. Dia nggak jual beli, dia nggak nyewa menyewa, dia nggak menggadai, dan lain sebagainya. Tapi dengan ibadah, setiap muslim pasti bersentuhan. Sholat semua wajib. Selama dia balik dan berakal, wajib sholat. Makanya kalau kita ngeliat teman-teman kita ada yang nggak sholat, husnuzon aja. Kalau nggak dia belum balik, kalau nggak ya gila. Itu nggak berakal. Sebab orang yang bisa ninggalin sholat itu orang yang belum balik atau gila. Udah, selainnya wajib sholat. Beda lagi kalau perempuan, head. Kalau laki, dia balik, kemudian dia berakal, wajib sholat. Dia nggak bisa bergerak, wajib sholat tanpa gerak. Pakai kedipan mata misalkan. Dia nggak bisa berdiri, wajib sholat duduk. Dia nggak bisa duduk, dia bisa tiduran, wajib sholat tiduran, pakai gerakan kepala misalkan. Dia nggak bisa bergerak badannya semuanya, pakai kedipan mata. Dia nggak bisa ngedip, nggak bisa bergerak ngapa-ngapain, pakai hati aja, ruku, sujud, bacaan dalam hati. Dia nggak bisa, meninggal, udah gitu aja. Antara dia belum balik atau nggak berakal. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, husnuzon aja, mungkin dia gila, nggak punya akal, atau belum balik mungkin. Nah, makanya di sini dijelaskan tentang fikih. Kenapa kita bahas fikih? Karena setiap kita pasti bersentuhan dengan yang namanya ibadah. Kalau muamalah mungkin ada yang nggak berkaitan dengan muamalah. Kalau munakahah mungkin ada yang nggak berkaitan dengan, nggak bersentuhan hidupnya dengan nikah. Kalau misalkan bab jinayat mungkin ada yang nggak bersentuhan dengan bab jinayat dalam hidupnya. Tapi dalam ibadah kita semua pasti bersentuhan dengan itu. Nah, makanya Al-Fakir bahas fikih. Soalnya penting kita tahu. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita udah bahas pembahasan tentang fardunya wudu. Masih ada yang ingat? Apa aja fardunya wudu? Ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. Ada 6 fardunya wudu. Cuma ada 6. Yang pertama,
niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Yang keenam, tertib. Udah 6 itu doang. Selebihnya sunnah. Ada 6 itu yang nggak kita lakuin, wudhu kita nggak sah. Dia nggak niat, atau dia nggak membasuh muka, atau dia nggak membasuh tangan, atau dia nggak mengusap sebagian kepala, atau dia nggak membasuh kaki, atau dia nggak tertib, kaki dulu, baru kepala, baru tangan, soalnya ngeliat kakinya lebih kotor. Nah, nggak bisa. Jadi 6 fardunya wudhu. Kalau 6 ini ada yang nggak dilakuin, wudhunya nggak sah. Selebih dari 6 ini, itu semua sunnah. Tangan, telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak, kuping, terus basuhnya 3 kali, itu semuanya sunnah. Nah, 6 ini yang fardu. Kalau dari 6 ini ada yang tidak dilakukan, maka wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Sholat yang nggak sah bakal disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, habis itu kita bahas kemarin juga sedikit tentang mandi. Ya, mandi itu syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan. Udah gitu doang. Niatnya wudhu gimana? Minimalnya nawaitu fardu wudhu, pasti muka. Nawaitu fardu wudhu, selesai. Sunnahnya nawaitu fardu wudhu rafil hadatil asghar lillahi ta'ala. Nggak pakai Allahu Akbar, nggak pakai ya. Fardu lillahi ta'ala, Allahu Akbar lah, wudhu pakai Allahu Akbar. Kalau mandi niatnya gimana? Minimalnya nawaitu raf'al janabah atau nawaitu ghusl janabah. Itu minimalnya. Atau kalau pengen sempurnanya nawaitu ghusla raf'il hadati akbari lillahi ta'ala. Nggak pakai Allah Akbar lagi, enggak. Nah itu kemarin udah kita bahas tuh, jangan sampai dilupain. Soalnya wudhu, mandi, apalagi pengantin baru ya Dian ya, itu sering kita lakuin. Wudhu nih, mandi ya, nah itu pasti semuanya melakukan, harus paham. Jadi jangan kita ngaji cuman ngaji kuping doang asal syarat. Kenapa ente ngaji? Bib asal syarat aja biar nggak kosong-kosong banget. Emang dapat pahala, yang begitu dapat pahala walaupun tidur. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Sahih Bukhari itu menciptakan malaikat yang keliling nih, setiap waktunya keliling nyariin ada majlis-majlis ilmu nggak. Oh ada di situ majlis zikir, majlis ilmu. Ini sekarang kita lihat nih, ada malaikat yang lihat kita lagi nyari. Di sini ada nih di Anmar majlis ilmu. Di situ orang-orangnya bagaimana? Yang ngaji. Apa yang diharapkan? Dia pengen masuk surga. Dia udah melihat surga belum? Belum. Kalau dia udah melihat surga, dia bakal makin semangat, makin semangat. Terus apa yang diharapkan lagi? Dia takut sama neraka. Dia udah ngeliat neraka belum? Belum. Kita belum ngeliat neraka. Kalau dia ngeliat neraka, dia bakal makin takut nggak? Bakal makin takut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua berikan rahmatku dan masukkan ke dalam surgaku. Itu dalam hadis tuh. Terus malaikat bilang, ya Allah, di situ nggak semuanya niat ngaji. Ada yang tidur, ada yang kagak ngedengerin. Ada mungkin yang kagak niat, agak enak kali ya. Dari kemarin disuruh mulu, di grup digeroin mulu, ayo ngaji, udah kagak enak nih kita ngaji, udah dah. Atau mungkin ada yang dijebak, ayo ngumpul ke sini, ngumpul atau ngaji. Ada yang kagak niat, kata Allah, semuanya karena dia berkumpul bersama orang-orang yang niat. Alhamdulillah ya. Semuanya kita dapat tuh. Nah, makanya tapi yang kita harapin bukan yang kayak begitu, yang ngaji tiba ngaji doang, pulang abis itu kagak ngerti apa-apa. Jangan yang begitu. Kita capek-capek ngorbanin waktu kita, berangkat ke sini, duduk di sini, belum yang kesemutan, pengen selonjoran kagak enak ya, belum yang ngantuk nahanin ngantuk, belum yang lapar nahanin lapar, yang pengen ngobrol, yang pengen itu, udah kita ngorbanin macem-macem, terus kita ngaji di sini nggak dapat apa-apa. Jangan begitu. Jangan ngaji masuk kuping kanan, keluar kuping. Mending kalau kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk pisan. Jangan sampai begitu. Jangan sampai cuman ngaji terus nggak ada perubahan. Ngaji masih nggak ngerti fardu-fardunya wudhu. Ngaji nggak ngerti bagaimana cara mandi wajib. Ngaji ibadahnya nggak makin semangat. Buat apa? Ngarah apa ngaji begitu? Ngarah masuk YouTube doang. Ngarah bikin YouTube doang, jangan. Ngaji kita biar ngaji biar tambah
takwa kita, biar semangat ibadah kita, biar makin sempurna ibadah kita, sehingga insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngaji asal dengar doang, asal syarat doang, bagian ngaji di mana-mana, ente setiap hari ngaji di sini, besok ngaji di majlis ono, besok majlis ono lagi, besok ke sono lagi, tiap hari ente ngaji, tapi kagak ada perubahan, sama aja bohong. Biarin majlis bererot di mana-mana ada, setiap waktunya ada, jamaahnya banyak, tapi kalau jamaahnya timbang begitu doang, ngaji asal syarat, nggak bakal ada perubahan di tengah masyarakat. Maksiatan bakal masih makin banyak, kemunkaran bakal masih banyak, orang-orang yang ngelakuin dosa makin banyak. Sebab yang ngaji begitu-gitu doang, ngaji abis itu ninggalin sholat, ngaji masih kagak ngerti puasa, ngaji masih kagak ngerti fardu-fardunya wudhu, ngaji tapi nggak ngerti sholat. Ini ngaji yang kayak gini nih, ngaji yang cuma asal syarat doang, dapat pahala, tapi kebanyakan ruginya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah, mendapatkan faedah, mendapatkan hikmah dari majelis kita yang mulia ini, insya Allah. Nah, kemarin udah kita jelasin tuh tentang fardu-fardunya wudu, dan kita sedikit juga menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu, dan hal yang membatalkan wudu itu ada 4 di sini. Di risalah Jamiah disebutin ada 4. Yang pertama, al-kharij minal qubuli awid duburi ala makana. Yang pertama yang bisa membatalkan wudu yaitu keluarnya sesuatu, baik dari depan kemaluan maupun belakang. Paham ya? Kubul dubur, paham ya? Kemaluan depan ataupun belakang. Keluarnya sesuatu baik dari kemaluan depan atau belakang, ala makana, apapun bentuknya, kecuali air mani, sperma. Sperma itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Kalau sperma, wajib mandi. Jadi di sini disebutin yang pertama itu keluarnya sesuatu baik dari kubul ataupun dubur, kemaluan depan ataupun belakang, apapun bentuknya kecuali mani. Apapun bentuknya, mau angin kayak ya, keluar angin, kentut misalnya, itu membatalkan wudu. Atau misalkan kencing, mohon maaf, kencing, misalkan keluarnya bukan air kencing tapi keluarnya misalkan teh manis dingin lagi misalkan ya. Misalkan ini mah keluarnya teh manis dingin atau nutrisari masih dingin gitu, masih dingin, keluarnya apapun yang keluar membatalkan wudu. Atau misalkan mohon maaf buang air besar, yang keluar bukan kotoran, emas batangan gitu, bener-bener emas gitu ya. Atau misalkan yang keluar dia habis ketelan logam, misalkan duit recehan, terus dia buang air, keluar duit recehan lagi, tapi kagak ada kotorannya, tetap ngebatalin wudu. Apapun yang keluar dari kubul ataupun dubur, apapun yang keluar membatalkan wudu kecuali air mani. Mau itu angin doang kek, apalagi angin basah ya, nah itu udah membatalkan wudu. Nah, pokoknya apapun yang keluar dari kubul ataupun dubur membatalkan wudu. Itu yang pertama, keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dubur membatalkan wudu. Kemudian wayang qudul wudu aidan zawalul aqli binaumin aw bighairihi illa nauma memakkinin maq'adatahu minal ardi. Yang kedua yang membatalkan wudu juga zawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal baik dikarenakan tidur atau selainnya, baik karena pingsan, kena hipnotis misalkan hilang akalnya, dia wudu, tahu-tahu kena hipnotis, sadar lagi, batal wudunya. Dia punya wudu, hilang akalnya, misalkan pingsan, bangun lagi, batal wudunya. Pokoknya hilang akal. Atau misalkan dia wudu, habis itu mabok, sebelum mabok wudu dulu lah biar berkah maboknya. Dia wudu nih, terus mabok, hilang akalnya, batal wudunya. Karena yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilang akal, baik dikarenakan tidur ataupun selainnya. Kecuali tidur, di sini disebutin kecuali illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali tidur yang tidurnya itu duduk, yang mohon maaf bokongnya itu nempel sama apanya nih,
lantai. Berarti kalau di tanah kagak. Pokoknya alas dah gitu ya. Alas, baik itu lantai, karpet, tanah atau di tingkat 2 itu kan bukan ardi, bukan bumi, tingkat 2 gitu ya. Maksudnya bukan tanah. Atau misalkan di bangku yang kayu. Nah, berbeda dengan bangku-bangku yang empuk kayak gini nih, busa, di kasur, di mobil. Nah, itu ulama-ulama bilang kalau dasarnya itu nggak keras kayak gini, atau karpet atau bangku kayu keras gitu ya, kalau empuk kayak begini, ini tidur dalam keadaan duduk, maka membatalkan wudhu. Nah, sebab apa? Sebab ada kemungkinan angin bisa keluar. Kalau tempat yang keras begini kan kita perlu miring dulu begitu ya, iya nggak? Jangan malu-malu, biasa begitu juga. Pakai orang iya pelan banget. Di mandi saja kadang suka begitu, suka pura-pura begini, padahal kentut. Ada yang begitu ya. Nah, kalau yang di tempat-tempat keras kayak gini, kalau tidur dalam keadaan duduk dan posisinya nggak berubah, maka ininya nggak ngangkat gitu. Misalkan tidur, bangun-bangun udah sebelah di sono, keadaan duduk juga begini, batal wudhunya. Soalnya dia pindah tempat, artinya ngangkat bokongnya itu dari tempat dasar dia duduknya, ngangkat begitu. Atau lagi tidur, orang kebluk ya diangkat sama temennya, ditaruh samping. Nah, itu udah ngangkat namanya. Enggak mak'adatu minal ard namanya. Enggak mumakkinin mak'adatahu minal ard. Nah, yang kedua itu yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Baik dikarenakan tidur atau selainnya. Kemudian yang ketiga, wayang qudul wudhu. Dan yang membatalkan wudhu juga yang ketiga, masuk kubuli adami au duburihi minhu au min ghairihi bibatinir rahah wa butunil asabi kabiran au saghiran walau waladahu walau maitan. Yang ketiga yang membatalkan wudhu yaitu mengusap kemaluan manusia, baik kubulnya maupun duburnya, baik kubul atau duburnya sendiri atau kubul duburnya orang lain, bibatinir rohah, dengan telapak tangannya, au butunil asabi, atau telapak jarinya ini, kabiran au soghiran, yang dipegangnya itu baik orang gede maupun anak kecil, walau waladahu, walaupun anaknya sendiri, walau mayitan, walaupun yang dipegangnya itu udah mayit. Nah, itu yang membatalkan wudhu, mengusap kemaluan manusia, baik kubulnya ataupun duburnya, dengan kedua telapak tangannya atau telapak jarinya, baik punyanya sendiri ataupun punya orang lain, baik masih kecil ataupun udah gede ya, walaupun anaknya sendiri, walaupun yang dipegangnya itu udah meninggal. Jadi kalau kita megang kubul atau dubur, paham ya, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nah, kalau kubul itu apa? Kemaluan depan. Batasnya dari mana sih yang disebut kubul yang bisa membatalkan wudhu? Nggak boleh kita malu-malu untuk membahas ini. Bukan porno, bukan ngeres ya, ilmu la haya fiddin. Nggak boleh kita malu-malu untuk belajar ilmu agama. Kalau akhirnya nanti kalau malu-malu, akhirnya kita nggak paham. Nah, jadi kubul itu kayak gimana? Kubul itu dari mana yang bisa membatalkan wudhu kita? Kubul itu kemaluan depan nih, yang ngebatalin wudhu kalau kita mengusap atau megangnya batangnya doang. Ya, jadi batangnya tuh, dari awal batangnya sampai ujungnya, helmnya. Nah, itu kalau kita usap batal, sengaja atau nggak sengaja usap gitu, apalagi pegang, nah itu batal wudhu kita. Nah, mohon maaf, kalau telurnya 2 nggak membatalkan wudhu. Kalau bulu halusnya gimana? Nggak membatalkan wudhu. Yang ngebatalin wudhu itu cuman batangnya, keusap atau kepegang, itu yang membatalkan wudhu. Kita punya wudhu,
gatel misalkan ya, gatel, kesentuh itu batangnya sama kita, batal wudu kita. Atau misalkan gatel, tapi cuman yang di telurnya itu kita garuk ya, misalkan kagak kena ke batangnya, nggak membatalin wudu. Jadi yang ngebatalin wudu itu mengusap kemaluan kita, kubul kita yang batangnya doang, atau dubur, kemaluan belakang kita. Nah, di mana kemaluan belakang kita itu yang bisa membatalkan wudu? Yaitu, mohon maaf, kerutannya. Kerutannya. Jadi kalau kita megang kerutannya tuh pakai telapak tangan kita atau telapak jari kita, itu yang membatalin wudu. Kalau misalkan apa sih dagingnya, apa pipinya misalkan ya, apa itu rasanya, bokongnya, bagian luar. Nah, bagian luarnya itu kita pegang, kita dalam keadaan wudu, kita pegang bagian luarnya, nggak membatalkan wudu. Jadi ngebatalin wudu itu cuman kalau kita megang kerutannya. Nah, paham ya? Jadi mengusap kemaluan manusia, bukan hewan. Kita megang kemaluan hewan nggak apa-apa, nggak membatalin wudu. Mengusap kemaluan manusia, baik kubulnya maupun duburnya, baik miliknya sendiri ataupun orang lain. Anak misalkan lagi nyebokin anak atau memakai celana anak, kepegang sama tangan kita lagi dalam keadaan wudu, batal wudu kita. Nah, walaupun punya diri kita sendiri kemaluan itu ataupun punya orang lain, batal wudu kita. Bibatinir roha wa butunil asabi, megangnya itu dengan telapak tangan atau telapak jari. Kalau kita megangnya pakai ini gimana? Kalau kita misalkan kesentuh pakai ini, misalkan anak kita lagi nggak pakai celana gitu, kita pengen pakai celana, kesentuhnya ininya gitu, nggak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau kesentuh dengan telapak tangan kita atau telapak jari kita. Telapak tangan itu batasannya gimana nih? Begini. Kalau yang nggak kelihatan tuh telapak tangan namanya. Kalau jempolnya kan masih kelihatan, berarti begini tuh. Jempol mah khusus buat matokin telapak tangan tuh bagaimana? Begini tuh. Nah, jadi yang kelihatan-kelihatan pinggir-pinggir ini tuh, ini buat telapak tangan. Ya, jadi kalau kesentuh misalkan ininya gitu, ini nggak membatalkan wudu. Kalau dari sini, ya. Kalau misalkan ininya batal, soalnya ini telapak jari. Ya, paham? Paham nggak? Paham ya? Berarti kalau ada orang kencing misalkan, dipegangnya begini, batal apa nggak wudunya? Batal apa nggak? Hah? Batal, kencingnya yang bikin membuatkan batal. Yang membuatkan batal itu kencingnya, karena kencingnya. Kalau megangnya dia nggak kencing, nggak batal, sebab ini bukan telapak tangan ya. Harus fokus, biar fokus belajar fikih ini. Soalnya kita setiap hari ketemu sama yang model begini. Harus paham, bener-bener paham. Harus paham, bener-bener paham. Makanya nanti ada pertanyaan, biar enak. Nah, jadi yang membatalkan wudu yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan manusia, kemaluan manusia, bukan hewan. Kemaluan manusia, baik kubulnya maupun duburnya, baik miliknya sendiri ataupun orang lain, dengan telapak tangan ataupun telapak jari, baik itu orang gede atau anak kecil. Itu yang membatalkan wudu yang ketiga. Mengusap kemaluan baik kubul maupun dubur manusia, milik sendiri atau orang lain. Yang keempat, yang terakhir yang bisa membatalkan wudu, yaitu wayang qudul wudu iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'ilin illa dhufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan. Yang keempat, yang terakhir yang bisa membatalkan wudu, yaitu iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan kabiro ini yang sudah besar. Kita bersentuhan sama anak kecil nggak apa-apa, batasannya kabiro ini, kedua-duanya itu besar. Batasan besarnya segimana? Batasan besarnya itu mustah, udah ada rasa syahwat. Kalau anak kecil udah ada rasa syahwat, nah itu bisa membatalkan wudu tuh. Hati-hati. Makanya kalau ada anak kecil sedang gitu kayak SD kayak ini, mendingan gak usah diusap. Soalnya bisa membatalkan wudu. Takutnya dia udah ada mustahah, ada rasa syahwat. Bukan balik, batasan membatalkan wudu itu bukan balik. Kalau balik kita tahu
ada tanda-tandanya. Dia haid atau dia haid di umur 9 tahun, atau dia mimpi basah, keluar mani di atas umur 9 tahun, atau dia umurnya udah 15 tahun. Nah, 3 itu tanda balik. Nah, kalau yang membatalkan wudhu bukannya balik, tapi yang membatalkan wudhu itu kabirah, ini sudah besar. Besar itu definisinya kayak gimana? Mustahah. Dia udah ada rasa syahwat. Nah, makanya kalau ada anak-anak SMP, nah itu mending gak usah dipegang kalau kita dalam keadaan wudhu. Takutnya dia udah kabirain, udah besar. Akhirnya kita batal wudhu. Kita nggak ngeh. Disangka kita batal wudhu itu sama yang gede-gede doang. Nah, apa tadi yang keempat, yaitu bersentuhnya 2 kulit, laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Salah satunya, nggak perlu dua-duanya, salah satunya udah besar. Ajnabiyah ini yang bukan mahram, bila hair, tanpa penghalang. Kalau misalkan pakai sarung tangan gitu pegang nggak apa-apa. Illa dhufran au sya'ran au sidnan au juz'an munfasilan, kecuali yang kita pegang zufron, kukunya, cuman kukunya panjang gitu, kita pegang kukunya doang, nggak batal wudunya. Au sya'ran, atau rambutnya, misalkan rambutnya kita pegang, rambutnya doang kita elus-elus, nggak batal. Au sinan, atau giginya, nyentuh gigi, gimana tuh nyentuh gigi, misalnya kita bersentuhan nyentuh gigi itu gitu nggak sengaja, nggak batal. Au juz'an munfasilan, ataupun bagian tubuh yang terpotong kita pegang, nggak batal. Nah, jadi yang keempat itu yaitu bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar, bukan balik, sudah besar, yang bukan mahram, tanpa penghalang. Nah, itu 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Cuman 4 doang. Yang pertama apa? Keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dubur. Yang kedua yaitu hilang akal, baik tidur ataupun selainnya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan kubul atau dubur manusia, miliknya atau milik orang lain. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar yang bukan mahramnya. Itu 4 yang bisa membatalkan wudhu. Selainnya kagak. Beb, nginjek tai kotok batal apa kagak? Kagak. Cuman disiram aja, cuci, wudhunya batal nggak? Enggak. Beb, makan batalin wudhu apa enggak ya? Kagak. Soalnya 4 itu doang, udah 4 itu doang, selebihnya nggak ngebatalin wudhu. 4 itu doang. Yang pertama, keluar sesuatu baik dari kubul maupun dubur. Yang kedua yaitu hilangnya akal, baik tidur ataupun selainnya. Yang ketiga, menyentuh kubul maupun dubur, baik punyanya ataupun punya orang lain. Yang keempat, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar yang bukan mahramnya. Nah, perlu dibahas juga nih mahram, masih ada waktu, kan jam 18.19 ya maghrib. Di sini berapa? 18.17. Kita bahas mahram ya. Ada papan tulis nggak? Spidolnya ada? Nggak ada? Belum siap? Ya udah, singkat aja. Ada emang spidolnya? Di bawah? Di ruang itu? Apa nanti aja dah? Sambil makan ya? Sambil makan, sambil nyantai, jadi sambil ngobrol, nanya, jawabnya enak. Soalnya lumayan panjang juga tentang mahram, dan perlu kita tahu tentang mahram ini. Mahram, biasa kita manggilnya muhrim, bukan muhrim ya. Sebenarnya bahasa yang benar tuh mahram. Mahram sama muhrim. Muhrim itu kalau dalam bahasa artinya orang yang berpakaian ihram, yang pengen haji itu muhrim. Bukan muhrim. Kita tapi yang tersebar di tengah-tengah kita bahasanya muhrim, bukan muhrim. Padahal yang benar bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram kita nikahin. Yang haram kita nikahin, ibu kita haram kita nikahin, berarti mahram kita. Putri kita haram kita nikahin. Kita nikah dengannya, dengan putri kita haram, berarti dia adalah mahram kita. Nah, itu namanya mahram.
Nah, nanti kita jelasin, soalnya lumayan panjang. Kita jelasin secara detail. Siapa aja mahram-mahram kita, muhrim-muhrim kita. Biar nanti akhirnya kalau wudhu kita nggak batal. Kalau lebaran juga mana aja yang boleh kita salaman. Siapa aja mahram-mahram kita. Siapa aja yang boleh kita nikahin. Ntar ada saudara nikah sama saudaranya. Ini mahram apa bukan? Nah, ini bahaya. Tentang mahram ini perlu kita tahu. Anak kita juga nanti pengen nikahin sama anak saudari kita. Apa boleh apa kagak. Nah, kalau mahram nggak boleh. Jadi mahram itu, atau yang kita sering sebut muhrim. Muhrim sebenarnya salah, bahasa muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram. Mahram dah. Kita udah ngaji, udah besok-besok jangan pakai muhrim lagi, mahram. Biar ngegampangin bahasanya. Mahram itu orang yang haram dinikahi sama kita. Ibu kita mahram kita, soalnya kita haram nikah dengan ibu kita. Putri kita mahram kita, sebab kita haram nikah dengan putri kita. Itu namanya mahram. Nah, nanti mahram terbagi, ada yang mahram selama-lamanya kita mahram sama dia, ada yang mahram hanya sementara saja. Nanti bakal dibahas panjang lebar. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu, 4 hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dubur. Yang kedua, hilangnya akal baik dikarenakan tidur ataupun selainnya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan dirinya ataupun orang lain dengan telapak tangan kita atau telapak jari kita. Yang keempat, yang terakhir, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar, yang ajnami, yang bukan mahram. Itu 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Selebihnya enggak membatalkan wudhu. Minum, makan, apalagi nginjak tai kotok, ya. Selebih-lebihnya itu enggak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan tentang wudhu. Kalau ada yang mau nanya boleh silahkan nanya. Kalau nggak ada pertanyaan kita siap-siap wudhu dah. Soalnya kalau fikih enak ada tanya jawabnya. Nah, kalau ketiduran lagi dengerin khutbah, nah ini emang waktu paling enak banget tidur. Mungkin karena saking sakinahnya, saking tenangnya kita di dalam masjid, khusyuk, rahmat turun, keberkahan turun, ketenangan turun, akhirnya tidur enak banget di situ ya. Nah, kalau dengerin khutbah tidur, lihat tidurnya. Jadi bukan pas khutbah atau pas di luar khutbah atau pas lagi di pengajian atau di luar pengajian. Waktu itu nggak menentukan batal atau enggaknya wudhu. Yang menentukan wudhu itu tadi posisi tidurnya. Posisi tidurnya gimana? Kalau dia ngedengerin khutbah, posisi tidurnya selonjoran gitu, ya batal wudhunya. Tapi posisi tidurnya kalau lagi duduk tadi, maq'adatahu minan nar. Naumu makinin maq'adatahu minal ardi. Tidur yang posisi tidurnya itu bokongnya nempel sama alasnya dan tidak pindah posisi. Sila ke, duduk di bangku gitu, bangkunya bangku kayu, duduk tiduran gitu gini. Mau 5 jam, 10 jam nggak ngebatalin wudhu. Nah, kecuali kalau duduk di tempat-tempat yang berbusa begini nih. Ini ulama bilang ngebatalin wudhu sebab ada kemungkinan angin bisa keluar. Kalau dalam posisi duduk itu kemungkinan susah angin buat keluar. Jadi makanya kalau tidur yang dalam keadaan posisi duduk dan bokongnya itu nempel sama alasnya, posisinya nggak berubah dari sebelumnya, begitu bangun maka nggak membatalkan wudhu. Nah, gitu, nggak membatalkan wudhu kalau kita tidur duduk. Udah gitu aja. Tidur duduk apa hukumnya? Nggak batal wudhu. Udah gitu aja. Gampangnya. Tidur duduk gimana? Batal wudhu nggak batal wudhu. Udah. Simpelnya gitu. Kecuali kalau nanya duduknya di mana? Kalau duduknya di kasur batal. Kalau duduknya di bangku yang empuk batal. Udah. Gampangnya. Tidur duduk nggak ngebatalin wudhu. Gitu. Tidur duduk nggak ngebatalin wudhu. Mau lagi khutbah, mau lagi di pengajian, mau lagi di rumah, mau lagi di pasar, mau lagi di mana-mana, itu nggak ada hubungannya. Yang penting tidurnya itu bagaimana.
mentang-mentang tidur pas khutbah kagak batalin wudu gitu, tetap batal. Apalagi kalau tidurnya sambil telentang, sambil tengkurap. Kalau telentang meninggal ya, jangan ya, soalnya gede, tang ditelan, gede, meninggal yang ada. Kalau telentang nggak boleh, tengkurap, telentang. Nah gitu, kalau tidur lihat posisinya, ya paham ya, begitu. Jadi kalau mau sila ke, mau kakinya selonjoran ke, selama bokongnya itu nempel di alas itu enggak membatalkan wudu. Ada lagi pertanyaan? Kalau makan daging onta, saya pernah mendengar ada ustaz yang bilang kalau makan daging onta wudunya batal. Makan daging onta wudunya batal. Wallahu a'lam itu dari mana, tapi yang membatalkan wudu ini 4. Mungkin ada hadisnya, tapi ini yang membatalkan wudu 4 ini. Mungkin sambil kentut ya, makanya wallahu a'lam. Kita pelajarin aja yang kita pelajarin di mazhab Syafi'i ini. Jadi kita pelajarin. Nah makanya itu dia, kalau kita belajar dari YouTube, dari Google, dan kita nggak tahu dasarnya, ngeri juga kalau kita nerima begitu aja. Pentingnya kita punya majelis ilmu semacam ini, referensinya kitab, ustadznya kita kenal, nanyanya enak akhirnya. Kalau kita belajar cuman ngandelin YouTube, ngandelin Google, akhirnya kita nggak tahu dasarnya dari mana, sumbernya dari mana, bukannya makin pinter malah keblinger akhirnya. Nah, nggak ada sanad namanya. Pentingnya sanad ilmu itu, kita harus punya majelis semacam ini, begitu. Wallahu a'lam, mungkin ada hadisnya, tapi yang sedang kita pelajari ini kitab risalah jami'ah, 4 hal yang bisa membatalkan wudu itu 4. Dan di kitab-kitab lain juga di mazhab Syafi'i itu 4 itu yang membatalkan wudu. Mungkin di mazhab-mazhab yang lain ada sebagian mazhab juga di luar mazhab Syafi'i, kalau makan sesuatu yang udah bersentuhan dengan api, kopi misalkan, nah itu membatalkan wudu. Di mazhab luar Syafi'i, kita kan mazhab kita Syafi'i dan mayoritas di Indonesia itu bermadhab Syafi'i, maka yang kita pelajari adalah madhab Asy-Syafi'i. Dan dalam madhab Syafi'i yang bisa membatalkan wudu ya 4 itu, selebihnya nggak membatalkan wudu. Ada lagi pertanyaan? Kalau sela-sela kuku itu maksudnya membasuh tangan? Sela-sela kuku dalam sini, kaki, sela-sela kuku kaki itu termasuk daripada bagian tangan dan kaki, termasuk bagian tangan dan kaki. Makanya sela-sela kuku tuh itu harus masuk. Kadang orang wudu, ada yang wudu ngalirin air dari sini, kukunya panjang misalkan, air dari sini. Nah yang sini nggak kena nih karena ketutupan kuku, ujung jarinya sininya nggak kena karena kukunya panjang ya, dia wudu airnya ngalir di kuku, yang dalam sini nggak kena nih ujung jari sini nggak kena gara-gara ketutupan kuku. Nah itu nggak sah wudunya, soalnya ada yang belum kebasuh. Ini bagian tangan semua, tangan itu dari sini sampai lebihin mirfak itu. Oh, aneh, bahaya kuku panjang. Udah ya, itu bel masuk waktu maghrib. Iya, nanti kalau ada pertanyaan lagi kita lanjut lagi aja setelah maghrib, sekalian kita membahas tentang mahram sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita, sehingga kita semakin sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita dikumpulkan lagi di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli sholih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.